kematian dari Nabi Idris. Ada banyak penyebab terkait akhir hayat Nabi Idris. Dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan pendapat Ibnu Jahir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Idris akan mengangkat amal bagi Nabi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian datanglah seorang malaikat kepadanya. Nabi Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu, Nabi Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Nabi Idris berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku. Maka berbicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya. Kemudian Nabi Idris naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, sekarang Nabi Idris di mana? Dijawablah oleh malaikat itu, dia ada di pundakku. Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel, sebab mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah bagian dari Kabur Akhbar yang dikutipkan dari kisah-kisah Israiliyat. Namun, dalam cerita tersebut sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui segala kebenarannya. Pesan-pesan Nabi Idris kepada umat manusia. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya sholat jenazah sebagai bentuk penghormatan karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai amal dan perbuatannya. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan tidak akan mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyebut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas untuk sholat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian, umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapatkan rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kehidupan kehendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan kebijakan. Itulah kisah Nabi Idris dengan segala keteguhannya untuk berdakwah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal dengan kecerdasan dalam membaca ilmu perbintangan. Orang pertama yang bisa membuat baju dan menjahit pakaian. Mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Idris adalah bisa perjalanannya ke surga dan neraka. Begitu terpesonanya Nabi Idris saat melihat surga dan pingsan tatkala melihat dahsyatnya api neraka. Semoga dari kisah Nabi Idris ini kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan Nabi Idris dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Stay tune terus video-video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.